Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Navara Andini dengan NPM 2115061-028 dari kelas B STIB, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan materi logika pada pertemuan 1 sampai 7. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita langsung ke penjelasannya. Nah, yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama, pengantar dan konsep logika, yang kedua, pengantar logika, proposisional dan tabel kebenaran, yang ketiga, proposisi majemuk, yang keempat, pembuktian validitas argumen, yang kelima, tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen logis, yang keenam, penyederhanaan dan strategi pembalikan, dan yang ketujuh, tabel semantik. Untuk yang pertama, akan menjelaskan mengenai pengantar dan konsep logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Dalam logika terdapat suatu argumen atau pernyataan dan proposisi. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang memuat ungkapan, pernyataan, penarikan kesimpulan atau inferensi. Proposisi adalah suatu pernyataan yang bernilai true or false, tetapi tidak keduanya. Selanjutnya, bentuk-bentuk proposisi. Yang pertama, proposisi atomik. Suatu pernyataan yang tidak dapat dipecah-pecah lagi. Yang kedua, ada proposisi majemuk, yaitu sebuah kalimat yang terdiri dari suatu objek dan dua predikat atau dapat terdiri dari dua kalimat yang terpisah. Yang ketiga, ada implikasi atau proposisi bersyarat, yaitu sesuatu yang dianggap ada karena sudah dirangkum dalam fakta atau jika P maka Q. Yang selanjutnya ada biimplikasi. Biimplikasi atau bikondisional adalah suatu pernyataan majemuk yang berbentuk P jika dan hanya jika Q, yang berarti jika P maka Q dan jika Q maka P. Contoh soalnya, di sini ada ayam memiliki dua kaki. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini merupakan suatu pernyataan. Yang selanjutnya, apakah ini sebuah proposisi? Ya, ini merupakan sebuah proposisi. Dan yang terakhir, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Jadi nilainya adalah true atau benar. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengenai pengantar logika proposisional dan tabel kebenaran. Logika proposisional yaitu logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi disebut logika proposisional. Lalu tabel kebenaran yaitu suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Selanjutnya kita ke contoh soal. Buktikan tabel dengan tabel kebenaran. Di sini ada ayah sedang membaca koran dan minum kopi. Di sini diketahui ayah sedang membaca koran dilambangkan dengan P dan ayah sedang minum kopi dilambangkan dengan Q. Maka ayah sedang membaca koran dan minum kopi itu bisa dilambangkan dengan ayah sedang membaca koran itu P, lalu ditambah dengan konjungsi dan minum kopi di sini dilambangkan dengan Q. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan dengan tabel kebenaran. Di sini terdapat Q yang bernilai true, true, false, false, dan Q yang bernilai true, false, true, false. Dan kita akan mencari P, konjungsi, dan Q. Dapat diingat bahwa ini akan bernilai true apabila konjungsi dan akan bernilai true apabila P dan Q-nya sama-sama bernilai true. Jadi bisa dilihat di sini yang bernilai true itu yang paling atas
dan yang lainnya itu bernilai false. Jadi ini merupakan tabel kebenaran dari ayah sedang membaca koran dan minum kopi. Yang ketiga, ada proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai. Nah, ini adalah perangkai proposisi. Untuk simbol yang pertama ini dibacanya negasi yang artinya tidak atau bukan. Lalu untuk simbol yang kedua itu dibacanya konjungsi atau N artinya dan. Lalu untuk simbol yang ketiga itu dibacanya disjungsi atau or artinya atau, satu atau keduanya. Lalu untuk simbol yang keempat itu dibacanya implikasi artinya jika maka. Lalu untuk simbol yang kelima itu dibaca biimplikasi yang artinya jika dan hanya jika. Lalu untuk simbol yang keenam dibacanya eksklusif or artinya atau hanya salah satu. Lalu untuk simbol yang ketujuh itu dibacanya not and artinya bukan dan. Lalu untuk simbol yang terakhir itu dibacanya not or artinya bukan atau. Selanjutnya adalah contoh soal. Di sini nyatakanlah dalam bentuk simbolik. Diketahui P itu permen itu bentuknya bulat dan Q permen itu rasanya manis. Maka nyatakanlah ini semua dalam bentuk simbolik. Kita lihat yang pertama. Yang A ini permen itu bentuknya bulat. Berarti ini adalah P dan itu dilambangkan dengan konjungsi. Rasanya manis itu dilambangkan dengan Q. Maka P konjungsi dan Q. Lanjut ke yang B. Permen itu bentuknya bulat. Berarti dilambangkan dengan P dan konjungsi rasanya tidak manis. Berarti ini dilambangkan dengan negasi Q. Jadi hasilnya adalah P konjungsi dan negasi Q. Lalu yang C, permen itu bentuknya tidak bulat. Berarti ini dilambangkan dengan negasi P dan ini dilambangkan dengan konjungsi rasanya tidak manis itu dilambangkan dengan negasi Q. Maka hasilnya adalah negasi P konjungsi dan negasi Q. Lanjut ke yang D, permen itu bentuknya bulat, itu dilambangkan dengan P atau itu dilambangkan dengan disjungsi, yaitu dengan simbol seperti ini. Rasanya manis itu dilambangkan dengan Q. Jadi hasilnya itu P disjungsi atau Q. Lalu yang terakhir tidak benar. Tidak benar tuh berarti di sini dikasih negasi bahwa permen itu tidak bulat. Tidak bulat berarti dilambangkan dengan negasi P dan tidak manis dilambangkan dengan negasi Q. Maka hasilnya negasi P dan negasi Q. Selanjutnya yang keempat, pembuktian validitas argumen. Argumen dikatakan valid jika implikasi dari premis-premis terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Semua hipotesa benar, maka kesimpulannya juga benar. Argumen invalid jika semua hipotesa benar tetapi kesimpulan salah. Cara menguji validitas argumen. Yang pertama menggunakan tabel kebenaran dan yang kedua menggunakan bentuk-bentuk argumen yang valid. Selanjutnya bentuk-bentuk argumen valid. Yang pertama ada modus ponens, lalu ada modus tollens, lalu ada
simplifikasi, lalu ada konjungsi, ada silogisme hipotesis, lalu ada silogisme disjungtif, lalu ada dilema konstruktif, ada dilema destruktif, dan yang terakhir ada addition atau tambahan. Selanjutnya ke contoh soal. Buktikan kevaliditasan argumen berikut menggunakan tabel kebenaran. Di sini ada ibu memasak rendang atau opor. Ibu tidak memasak opor. Jadi kesimpulannya ibu memasak rendang. Di sini misalkan ibu memasak rendang itu disimbolkan dengan P dan ibu memasak opor itu disimbolkan dengan Q. Maka ibu memasak rendang atau opor. Ibu memasak rendang itu disimbolkan dengan P atau itu disimbolkan dengan disjungsi. Opor, ibu masak opor itu dilambangkan dengan Q. Maka hasilnya adalah P disjungsi Q. Di sini ibu tidak memasak opor, berarti negasi Q. Kesimpulannya, ibu memasak rendang, maka disimbolkan dengan P. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuktikan tentang kevaliditasan kesimpulannya tadi. Di sini terdapat nilai P yang bernilai true, true, false, false, dan Q yang bernilai true, false, true, false. Lalu di sini negasi Q berarti terkebalikan dari Q. Di sini true berarti false, false berarti true, true berarti false, dan false berarti true. Lalu di sini ada P atau Q. Dapat diingat bahwa ini akan bernilai false apabila nilai P dan Q-nya sama-sama bernilai false. Maka selebihnya bernilai true. Di sini dapat dilihat yang bernilai false ini yang paling bawah, jadi di sini bernilai false dan yang lainnya bernilai true. Selanjutnya P disjungsi Q, konjungsi negasi Q. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika konjungsi itu akan bernilai true apabila kedua premis-premisnya bernilai true dan selebihnya akan bernilai false. Dapat kita lihat di sini yang bernilai true itu ada ini true dan true, berarti di sini akan bernilai true dan selebihnya akan bernilai false. Selanjutnya ini ada P atau Q dan negasi Q, implikasi P. Dapat diingat bahwa implikasi itu akan bernilai false apabila premis-premisnya bernilai true dan false. Jadi dapat dilihat di sini false, true, berarti di sini true. Lalu true, di sini berarti true. False, berarti true, dan false berarti true. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa hasilnya itu terbukti valid karena tabel kebenarannya di sini bernilai true semua. Untuk contoh soal yang berikutnya, buktikan kevaliditasan argumen berikut menggunakan bentuk-bentuk argumen yang valid. Di sini terdapat, jika kakak pergi ke Bali, maka adik minta dibelikan oleh-oleh. Ibu dan kakak pergi ke Bali, jadi adik minta dibelikan oleh-oleh. Di sini dimisalkan kakak pergi ke Bali disimbolkan dengan P, adik minta dibelikan oleh-oleh disimbolkan dengan Q, dan ibu pergi ke Bali disimbolkan dengan R. Lalu kita tulis simbolnya, yaitu P implikasi Q, dan simbol selanjutnya P dan R. Maka
kesimpulannya itu Q. Lalu kita buat pembuktiannya. Pembuktian. Di sini yang pertama kita tulis P implikasi Q. Yang kedua P konjungsi R. Ini merupakan premis yang pertama dan ini merupakan premis yang kedua. Lalu kita cari yang ketiga, ini diambil dari yang kedua ini. Menurut hukum simplikasi atau penyederhanaan dapat diperoleh kesimpulan yaitu P. Jadi ini dari dua hukum simplikasi. Lalu yang keempat, ini kita ambil dari yang ke-1 dan yang ketiga, itu dapat diperoleh kesimpulan yaitu Q. Jadi dari 1 dan 3 itu merupakan hukum modus ponens. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya ini bernilai valid. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen logis. Tautologi adalah sebuah ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Lalu yang kedua, kontingensi. Kontingen adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Lalu kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Lalu ekuivalen logis. Suatu ekspresi logika disebut ekuivalen logis apabila yang pertama ekspresi logikanya adalah tautologis, yang kedua ekspresi logikanya adalah kontradiksi, dan yang terakhir ekspresi logikanya adalah kontingen. Tetapi urutan T, true dan false pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Lanjut ke contoh soal. Apakah pernyataan di bawah ini termasuk tautologi? Buktikan. Di sini terdapat negasi P, implikasi Q, disjungsi negasi P. Lalu kita di sini buat tabel kebenarannya. Di sini P bernilai true, true, false, false, dan Q bernilai true, false, true, false. Di sini negasi P itu merupakan keterbalikan dari P, maka jika true, maka di sini false. True berarti false, false, true, false, true. Lalu ini negasi P, implikasi Q. Dapat diingat bahwa implikasi akan bernilai false apabila premis-premisnya bernilai true dan false. Dapat dilihat di sini false true berarti bernilai true. Lalu false berarti bernilai true. True bernilai true. Dan true false berarti bernilai false. Lalu negasi P, implikasi Q, disjungsi negasi P. Dapat diingat lagi bahwa disjungsi akan bernilai false apabila kedua premisnya itu bernilai false. Dapat dilihat di sini false true berarti bernilai true. False true berarti true. True berarti true. Dan true false berarti true.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini bernilai termasuk tautologi karena tabel kebenarannya di sini nilainya true semua. Selanjutnya ke contoh soal yang berikutnya. Buktikan apakah argumen di bawah ini valid. Di sini terdapat adik suka susu coklat dan vanila. Adik suka susu vanila dan coklat. Di sini dimisalkan adik suka susu coklat itu disimbolkan dengan P dan adik suka susu vanila disimbolkan dengan Q. Maka di sini dapat dituliskan P konjungsi Q implikasi Q konjungsi P. Lalu kita akan buktikan apakah argumen tersebut valid menggunakan tabel kebenaran. Seperti biasa di sini P itu terdapat nilai true, true, false, false, dan Q bernilai true, false, true, false. Di sini P dan Q berarti true dan true bernilai true, true dan false bernilai false, false dan true bernilai false, dan false bernilai false. Lalu Q konjungsi P. Di sini true dan true juga bernilai true, true dan false bernilai false, false dan true bernilai false, false dan false bernilai false. Selanjutnya, di sini akan menguji kevalidannya dengan P konjungsi Q implikasi Q konjungsi P. Di sini true implikasi true berarti bernilai true, false implikasi false berarti true, false implikasi false juga true, dan ini juga true. Jadi kesimpulannya dapat dibuktikan bahwa argumen ini bernilai valid karena tabel kebenarannya ini menghasilkan nilai true semuanya. Selanjutnya yang keenam, penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Sedangkan strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Di sini terdapat hukum-hukum logika. Yang pertama terdapat hukum identitas, yang kedua terdapat hukum nul atau dominasi, yang ketiga terdapat hukum negasi, yang keempat terdapat hukum idempoten, yang kelima terdapat hukum involusi atau negasi ganda, yang keenam terdapat hukum penyerapan atau absorpsi, yang ketujuh terdapat hukum komutatif, yang ke-8 hukum asosiatif, yang ke-9 hukum distributif, dan yang ke-10 hukum De Morgan. Lalu selanjutnya ke contoh soal. Sederhanakan bentuk berikut ini. Di sini ada negasi dari negasi A dan B atau B. Jadi kita bisa menyederhanakan bentuk ini menggunakan hukum-hukum logika. Jadi langsung saja kita coba sederhanakan. Ini bisa menjadi negasi A atau negasi B atau B. Ini merupakan menggunakan hukum De Morgan. Lalu selanjutnya bisa disederhanakan lagi dengan A dan B dan negasi B. Ini juga menggunakan hukum De Morgan. Selanjutnya A
dan B dan negasi B. Ini menggunakan hukum asosiasi. Jadi ini merupakan bentuk sederhana dari bentuk yang ini. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Lanjut ke contoh soal. Sederhanakan bentuk berikut ini. Di sini terdapat dua ekspresi logika. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Di sini bisa dicabangkan menjadi negasi A dan B. Ini yang ketiga. Ini menggunakan aturan 2 pada 2. Aturan 2 pada 2. Selanjutnya ini bisa dicabangkan menjadi A dan dengan A. Yang keempat, ini menggunakan aturan 8 pada 1. Aturan 8 pada 1. Dan akan menghasilkan negasi B, negasi. Dan ini akan menghasilkan tertutup dan ini juga tutup. Nah, jadi ini merupakan bentuk tableau semantik dari dua ekspresi logika tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya tadi. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.